Selamat datang pada panduan penggunaan Student Work System untuk supervisor. Student Work System digunakan supervisor untuk mengelola data kerja yang berkaitan dengan mahasiswa, mulai dari proses publish job hingga manage student work logbook. Langkah pertama untuk dapat masuk ke dalam Student Work System adalah dengan registrasi. Klik button Register Supervisor, lalu ditampilkan form registrasi supervisor. Lengkapi form registrasi supervisor meliputi informasi nama, email, perusahaan, posisi, dan password. Input email, isi company name, isi posisi, set password, selanjutnya klik button register untuk meneruskan permintaan registrasi kepada validator. Menu Manage Job digunakan oleh supervisor untuk posting job yang dapat di-apply oleh mahasiswa. Pilih menu Manage Job, lalu ditampilkan tabel berisi list job. Klik button Add New Job untuk menampilkan form Add Job. Lengkapi seluruh informasi yang dibutuhkan dalam form, mulai dari job title, job description, job requirement, faculty yang eligible untuk apply pada job ini, lengkapi location, attachment, application deadline, dan publish job. Apabila job dapat di-apply oleh seluruh mahasiswa dari fakulti manapun, pilih Select All. Namun, apabila job hanya dapat di-apply oleh mahasiswa dari fakulti tertentu, maka pilih fakulti yang dibutuhkan. Setelah melengkapi form, selanjutnya tambahkan schedule job. Lalu ditampilkan form untuk menambahkan schedule. Pilih job type yang terdiri dari dua pilihan, yaitu job type schedule dan job type freelance. Apabila memilih job type schedule, maka perlu melengkapi bagian day time schedule. Sedangkan jika memilih freelance, tidak perlu menambahkan informasi day time schedule. Input start date bekerja, input end date-nya, input jumlah kandidat yang dibutuhkan, pilih status job, lengkapi informasi day time schedule seperti hari dan jam kerja. Klik button Submit untuk menyimpan detail jadwal berdasarkan tipenya. Data schedule yang telah ditambahkan akan tampil pada tabel. Apabila ingin menambahkan new schedule dengan type freelance, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Klik button Add New Schedule, lalu pilih job type freelance, input start date dan end date, lalu input kandidat yang dibutuhkan. Setelahnya, klik button Submit untuk menyimpan schedule ke dalam tabel schedule.
Setelah melengkapi seluruh informasi terkait job serta job schedule, klik button submit untuk meneruskan job ke proses approval dari validator. Setelah klik submit, status akan berubah menjadi waiting for validator approval. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan supervisor untuk memproses job application. Pilih menu Manage Job, lalu pilih job yang akan diproses. Klik button Student pada kolom Action, lalu akan ditampilkan informasi terkait job dan menampilkan tabel berisi list mahasiswa yang telah apply. Klik button Detail, selanjutnya akan ditampilkan informasi lengkap terkait dengan lamaran mahasiswa. Klik button See CV untuk menampilkan CV yang telah diupload mahasiswa. Setelahnya, tentukan approval yang akan diberikan. Terdapat 3 approval, yaitu Accept, Reject, dan Request Interview. Pilih Accept apabila lamaran akan langsung diterima tanpa melalui proses interview. Namun, apabila lamaran tidak dapat diterima, maka pilih button Reject, dan pilih button Request Interview apabila dibutuhkan tahap interview sebelum menentukan keputusan approve atau reject. Saat klik button Request Interview, akan ditampilkan pop-up remark interview yang akan dikirimkan kepada mahasiswa. Isi field email berisi informasi yang ingin disampaikan kepada mahasiswa. Lalu, input interview date and time. Lalu, tentukan interview place. Setelah melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk interview, klik button Proceed and Send Email. Setelahnya, mahasiswa akan mendapatkan email notifikasi terkait dengan informasi interview. Apabila akan menyetujui lamaran kandidat, maka klik button Accept. Selanjutnya, input field email notes berupa remark. Klik button Proceed and Send Email. Selanjutnya, status lamaran akan berubah menjadi employee. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan supervisor untuk melakukan logbook approval. Pilih menu logbook approval, lalu akan ditampilkan tabel berisi list logbook yang membutuhkan approval maupun logbook yang sudah di-approve. Apabila ingin menampilkan data dengan kategori tertentu, lakukan isi filter untuk menampilkan data. Pilih data yang akan diproses dengan cara centang checkbox pada kolom Select. Klik button Approval, yaitu Approve atau Reject Selected. Apabila ingin menyetujui logbook, maka klik Approve, dan sebaliknya jika ingin mereject logbook, maka klik Reject Selected. Setelah sistem menampilkan pop-up sukses, maka data tersebut akan masuk ke validator untuk proses approval terakhir.